Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apakah hari ini saudara sedang berada di masa yang sulit? Apakah saudara sedang bergumul dengan kebutuhan hidup, tekanan ekonomi, ketidakpastian masa depan, atau keluarga yang tidak stabil? Jika ya, firman Tuhan hari ini berbicara tepat ke dalam situasi saudara. Kisah Ishak di tengah kelaparan adalah kisah kita semua. Kisah tentang kesetiaan Tuhan yang tetap bekerja, bahkan ketika keadaan tidak bersahabat. Saudaraku, pernahkah saudara berada pada titik di mana hidup terasa kering, doa terasa berat, pintu-pintu tertutup, penghasilan berkurang, relasi menegang, atau masa depan suram? Kejadian 26 memperlihatkan bahwa Tuhan tetap memimpin bahkan di musim yang paling kering sekalipun. Firman Tuhan berkata, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Kelaparan ini bukan hanya krisis makanan, ini gambaran tentang kesulitan hidup yang menekan. Ishak ingin pergi ke Mesir, sebuah keputusan yang kelihatannya logis, aman, dan manusiawi. Tetapi Tuhan berkata, jangan ke Mesir, tinggallah di negeri ini, aku akan menyertai engkau. Saudara, seringkali kita ingin lari dari masalah, mencari jalan pintas, mencari Mesir kita sendiri. Tetapi Tuhan berkata, tetaplah berada di tempat yang kutetapkan bagimu. Karena penyertaan Tuhan lebih penting daripada kenyamanan sementara. Di tengah kelaparan yang dihadapi Ishak, Tuhan menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Aku akan memberkati engkau, keturunanmu akan kubuat banyak. Ini pesan yang indah. Krisis tidak membatalkan janji Tuhan. Kesulitan tidak menghalangi pemeliharaan Tuhan. Kekeringan tidak menghentikan rencana Tuhan. Janji Tuhan tetap berdiri tegar, bahkan ketika kondisi hidup kita goncang. Saudaraku, seperti Abraham, Ishak juga takut. Ia berbohong tentang istrinya. Ia mengambil keputusan yang tidak benar karena tekanan. Ini menunjukkan bahwa orang beriman pun bisa jatuh. Kelemahan bisa terulang. Kesalahan bisa diulang dari generasi ke generasi. Namun Allah tidak meninggalkan Ishak. Ia tidak setia karena Ishak sempurna. Ia setia karena Allah berjanji. Selanjutnya kita membaca, Ishak menabur di tanah itu dan dalam tahun itu juga mendapat hasil 100 kali lipat. Ini luar biasa. Tuhan membuat benih bertumbuh di tanah yang kering. Saudara, Allah bisa membuat berkat bertumbuh di tengah keadaan yang paling tidak memungkinkan. Namun berkat itu menimbulkan iri hati. Orang Filistin menutup sumur-sumur Abraham. Tetapi apa respon Ishak? Ia tidak membalas. Ia tidak melawan dengan kekerasan. Ia memilih jalan damai. Kadang Tuhan bukan meminta kita menang dalam pertengkaran, tetapi menang dalam kerendahan hati. Saudaraku, Ishak menggali sumur lagi dan lagi dan lagi. Setiap sumur adalah simbol kehidupan, berkat, penyediaan, dan kesegaran dari Tuhan. Tetapi setiap sumur juga menghasilkan konflik,
Sering kali kita berpikir, kalau Tuhan menyertai, kenapa masih ada masalah? Ishak tidak menyerah. Ia terus menggali, sampai akhirnya tiba di Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberi kelonggaran kepada kita. Saudara, mungkin saat ini saudara sedang menggali sumur doa, sumur iman, sumur pelayanan, sumur ketekunan. Tetaplah menggali. Rehobot akan datang. Tempat di mana Tuhan memberikan kelonggaran, kelegaan, dan ruang untuk bertumbuh. Selanjutnya kita membaca di Beersheba, setelah semua pergumulan Ishak, Tuhan berkata, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau." Saudaraku, kata-kata ini adalah obat bagi jiwa yang luka. Ketika saudara lelah, ketika saudara tidak kuat lagi, ketika hati saudara rapuh, Tuhan datang berkata, "Jangan takut, aku menyertaimu." Ini yang membedakan kita dari dunia. Kita tidak berjalan sendiri. Saudaraku, sumur-sumur Ishak menunjuk pada Kristus, sumber air hidup yang sejati. Yesus berkata, "Barang siapa minum air yang kuberikan, tidak akan haus lagi." Artinya, dunia bisa membuat kita kering. Kehidupan bisa membuat kita letih. Beban bisa membuat kita rapuh. Tetapi Kristus sanggup memuaskan jiwa kita. Dialah Rehobot bagi jiwa kita. Saudaraku, Kejadian pasal 26 mengajarkan bahwa kesulitan hidup bukan tanda Tuhan menjauh. Janji Tuhan tetap berlaku di musim yang paling kelam sekalipun. Berkatalah dapat dinyatakan bahkan di tengah kekeringan. Kerendahan hati membawa damai. Ketekunan menggali sumur iman akan membawa kita ke Rehobot. Kristuslah sumber air hidup yang menghapus kehausan jiwa kita. Saudaraku, jika hari ini hidup terasa seperti kelaparan, ingatlah janji Tuhan. Tinggallah, sebab aku menyertaimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber air hidup bagi hati kami. Di tengah kekeringan hidup, Engkaulah kesegaran kami. Di tengah tekanan, Engkaulah penghiburan kami. Di tengah ketidakpastian, Engkaulah kepastian kami. Ajar kami tetap tinggal dalam kehendak-Mu, setia, tekun, dan percaya. Dan bawalah kami ke Rehobot, tempat kelonggaran dan pemulihan dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.